Ah, Waalaikumsalam. akhirnya kena juga. Susah amat mau masuk. Mana Gus? Sehat Ustaz? Bahasa Jawa tah? Enggak, bahasa Indonesia. Oh ya, teman-teman di Facebook, lihat Ustaz Yusuf Mansur melalui HP Masya satunya ya. Allah. Saya Gimana lagi di Ustaz? Sehat kamar Ustaz? ini. Sehat Ustaz? Sehat. Alhamdulillah. Sehat, sehat. Jadi ini ada banyak pertanyaan Ustaz. Bagaimana kita Hmm. menghadapi musibah ini? Makanya kemudian muncul apa namanya kalimat the power of la haula wala quwata illa billah. Wow, ngeri Oh, sekali. keren itu. Keren. Oh, jangannya Ustaz. Sebelum kita baca pertanyaan. Ya, gini. Kalau dapat musibah itu bergembira. Karena ketika kita musibah nanti dapat banyak sekali keberuntungan dan keberkahan. Hmm. Saya nyiriin banget tuh. Begitu ada yang gak enak aja. Besokannya enak. Gitu. Nyiriin banget. Misalkan ada orang hilang pekerjaan. Habis itu malah jadi pengusaha. Ya, orang misalkan ketipu. Besoknya Masya Allah jadi orang kaya. Gitu. Saya kalau Orang biasa. ada penipu ke pondok itu saya bilang sama Bunda, nggak apa-apa kalau kita ditipu orang itu tanda-tanda kita mau kaya. Iya benar, benar, benar. Benar, Uh, benar, benar. Benar. Kita ke masjid, hilang sepeda, dapat motor. Kita ke masjid, hilang motor, insya Allah diomelin bini. Biasanya kan orang itu kalau kita dapat musibah itu kalau bahasa orang Jawa gonduk, Ustaz. Apa itu? Gonduk itu situasi di mana gelo campur kagol, mangker, tur ngempet misuh. Wah, roaming. Pokoknya perasaan yang campur aduk lah. Iya, iya, iya. Campur aduk. Saya seneng bener nih bisa live bareng sama Gus Miftah nih. Kayak ngimpi. Ustaz. Ini yang di Facebook ini lebih dari 4.000, 4.500 nih. Waduh, Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa alihi. Tuh ada yang jadi, bilang tuh kalau yang hilang bojonya gimana? Iya, itu berarti kesempatan dapat lagi. Iya. Yang baru. Katanya Ustaz nunggu tanggal 29 Juni ya. Istri saya denger loh. Ini juga ada Bunda lah di sini. Wah, halo Bun, assalamualaikum Bun. Bunda, assalamualaikum Ustaz Bunda. Waalaikumsalam kata Bunda Ustaz. Bunda sehat ya? Alhamdulillah minggu depan insya Allah kemo lagi. Ya, yang penting seneng ya kan? Iya. Kata Nah, Bunda itu buat kalau di depan kamera malu, tapi kalau di kamar malu-maluin. Iya. Kenapa saya kemudian ngambil tema ini the power of la haula wala quwata illa billah, kuat menghadapi musibah, karena kalau saya melihat sohib saya, guru saya di medsos itu yang paling sabar menghadapi musibah itu salah satunya Ustaz Yusuf Mansur. Makanya ini kawan-kawan pengen tahu ini rahasia sabarnya itu gimana Ustaz? Pencitraan Gus. Aslinya tadi kan saya bilang, ini kan yang di lockdown cuma buminya, langitnya masih terbuka kok. Allah. Yang di lockdown cuma bumi, langitnya masih terbuka. Allah. Yang kalau berbicara soal itu, ini yang paling jago guru saya Ustadz Yusuf Mansur. Maka kita dikasih tips. Waduh, enggak. Terbalik. Terbalik. Posisi saja di bawah kok, ente di atas tuh. Enggak ada. Semuanya mengakui Ustadz Yusuf Mansur itu guru kita semuanya. Kita doakan ya Ustadz Yusuf Mansur panjang umur, murah rezeki ya. Amin. Dan tetap isti. Apa tuh? Oh, ikatan suami takut istri. Iya. Karena saya melihat begini, kalau Ustadz Yusuf Mansur ini kawan-kawan ya, kalau dihujat macam-macam itu malah hujatannya diposting kemudian dikasih komentar bahkan didoakan. Nah ini tidak semua orang bisa Ustadz. Iya. Iya karena ini. Ya pokoknya setiap kita dianterin yang gak enak, kalau kita lihat dengan frekuensi mata batin, kita sesungguhnya lagi dianterin keberkahan. Jadi kenapa kemudian kita jadi gundah, jadi gulana, jadi gelisah, jadi khawatir? Enggak, senang aja. Senang. Alhamdulillah gitu. Dan itu kan belajarnya dari Gus Miftah. Wah lah,
Kalau saya dulu sering mengatakan begini, kalau ada orang saya harus muji Gus Miftah supaya dapat kacamata. dikirim. Kalau dulu saya sering mengatakan begini, kalau ada orang lain membicarakan kekurangan kita, tersenyumlah. Kenapa kekurangan kita saja dibicarakan, apalagi kelebihan kita. Wah, top. Kalau konsep saya ketika membaca kitab hikam itu kan ada bahasa begini Ustadz ya. Arih nafsaka minat tadbir. Hidup itu nggak usah kakek ngatur, kata orang Jawa. Nggak usah kebanyakan ngatur. Maka saya sering mengatakan kepada para santri begini. Manusia itu kan hakikatnya tidak bisa apa-apa. Kalau kemudian manusia itu sebenarnya hakikatnya bisa, maka seharusnya dokter tuh nggak boleh sakit. Kenapa? Karena dokter bisa menyembuhkan orang lain. Nah, kalau memang manusia itu bisa, seharusnya guru itu anaknya paling pintar. Karena guru pekerjaannya mencerdaskan anak orang lain. Iya benar. Tapi kenyataannya banyak anaknya guru yang tidak pinter. Iya. Tapi dan biasanya kalau udah begitu kalau memang manusia gedenya pintar sendiri. Kalau memang manusia itu bisa, seharusnya kuli bangunan tuh rumahnya paling bagus, Ustadz. Iya. Kalau Ustadz gimana nih, Ustadz? Ya ini kan soal frekuensi, Gus. Jadi kita mesti belajar nyetel kuping. Karena kita nggak bisa nyetel mulut orang. Ya, yang kita bisa adalah nyetel kuping kita, nyetel mata kita. Jadi ketika kita ngelihat rumah kontrakan yang kecil, kalau kita nggak nyetel mata kita, maka kontrakan itu tambah sempit. Tapi ketika kita setel mata kita lihat dengan frekuensi futuristik iman, ya, kita lihat bahwa rumah ini baiti jannati dan besok bakal jadi rumah yang paling gede, paling bagus. Maka kita langsung masuk ke rumah kontrakan itu dengan frekuensi yang udah berbeda. Masya Allah. Kita hilang motor, begitu hilang motor, mata kita setel untuk ngelihat Camry. Maka kita jadi senyum kan? Betul nggak? Betul. Nggak ada cerita kita bersedih. Apa yang kita sedihin? Kata istri kita, kok abang nggak sedih? Lah, lu nggak lihat itu ada Camry baru, gitu. Pala lu orang kosong, motor hilang, Camry baru, lu gila lu. Ya karena kita udah ngelihatnya dengan mata iman, futuristik iman. Terus kita nih dibilang nih, bego lu gitu. Nah ketika dibilang bodoh lu, blow on lu gitu. Itu nyampe ke kuping kita bunyinya apa? S2 dong. Gitu. S1 dong, kuliah dong gitu. Terus kita dibilang nih sama orang, jelek gitu. Nah, tapi begitu nyampe ke kuping, bentuknya apa? Lu nyisir dong. Asik. Gitu. Dari dulu saya nggak bisa ngejar gondrong ya Gus Miftah, nggak bisa. Oh, ini nggak bisa. Kalau bisa, Ustadz tuh malah gundul. Jadi kalau duet bisa ada muncul duet GG. Gundul dan gondrong. Jadi kalau saya pikir begini, kayak Ustadz Yusuf Mansur ini, uang 100.000 itu mau diinjak-injak kayak apa, itu tidak akan mengurangi nilai 100.000-nya. Allahumma sholli wa sallim berkali wala. Mau dikencingi kucing, mau dikencingi kambing, tetap nilainya 100.000. Sementara uang 1.000 itu maupun mau dinaik-naikkan kayak apapun, itu tidak akan menambah nilai dari 1.000 itu. Nah, makanya kalau sering saya tanya sama istri itu, Bunda pilih mana? Uang 1.000 bau parfum atau uang 100.000 bau kencing kambing? Tetap aja pilih 100.000. Bener. Karena Bunda udah nggak bisa nyium. Habis nyium Gus Miftah terus. Makanya kalau kita hari ini menghadapi virus seperti ini, sikap seperti apa yang paling pas Ustadz untuk kita Ustadz? Sebenarnya kan kita mesti terima kasih sama Allah ya. Wabah yang dikasih, bencana yang dikasih ini yang tidak langsung mematikan. Ada spare waktu. Kalaupun kita dipilih oleh Allah sebagai yang mati, sebagai yang kena. Coba kalau misalkan satu negeri dikasihnya misalkan tsunami serentak seluruh kota. Mana bisa kita bertobat? Mana bisa kemudian nggak ada persiapan, langsung selesai.
Umpama erupsi total gitu ya. Gunung Merapi, seluruh Gunung Merapi bergerak. Dan kemudian kita gempa, nggak ada kesempatan. Nah, makanya kan fokus kita sebenarnya kan harusnya bukan ke coronanya. Tapi fokus kita ke istri kita yang lagi marah sama kita itu dia. Makanya gara-gara lockdown itu kan banyak orang. Iya, katanya nggak boleh deket-deket. Kalau mau megang aja cuci tangan. Nah, jadi fokusnya kita. Karena berdiam diri di rumah, stay di rumah yang negatif corona, positif hamil, Ustaz. Dan makanya katanya lock, kunci, down yang bawah, mesti kunci yang bawah. Ya udahlah. Jadi Gus, kalau orang fokusnya kepada corona, nanti yang terjadi apa? Makin terlalu banyak persyaratan, makin terlalu banyak peraturan, makin terlalu banyak kita nggak bisa ngapa-ngapain. Karena fokus kita kepada coronanya, bukan kepada yang menciptakan coronanya, bukan kepada yang mengatur corona siapa yang kena, bukan kepada yang mengendalikan corona siapa yang kemudian kena, gitu loh. Ini masalah buat kita. Kayak kita kehilangan duit. Tapi fokus kita pada yang hilang itu. Akhirnya terjadi apa? Kita lapor polisi sono, lapor polisi sini, kita ngejar sono, ngejar sini. Dapat? Enggak. Malah tambah banyak hilangnya. Begitu. Nah, banyak hilangnya. Nah, begitu kita hilang duit, konsentrasi kita kepada Allah. Ya Allah, kenapa duit nih kau tarik lagi? Kita sholat 2 rakaat, kita wudhu, ya nggak? Terus kita bilang sama Allah, nggak lama ditepok pundak kita. Bang, hilang duit ya? Iya, kok tahu? Sama. Kirain mau ganti, sama. Nih, dompet ente, makanya kalau jadi orang hati-hati. Nah, kok dia muncul? Padahal kan kita nggak nyari. Rupanya ini malaikat Allah gitu kan. Diundang dengan sebab zikir kita. Kita lihat Nabi Yunus alaihissalatu wassalam. Ketika beliau di dalam ikan, perut ikan, di dasar laut. Konsentrasi dia kemana? Konsentrasi dia ke jalan keluar. Mau jalan keluar kemana? Orang di dalam perut ikan. Nggak ada lampu, nggak ada senter, nggak ada makanan, kali gitu ya Allah siapin bawa coklat gitu misalnya di kantong dia. Enggak kan? Konsentrasi dia ke siapa? Ke Allah yang sudah menempatkan dia di dasar laut. Wih, itu. Akhirnya Allah naikin dia ya ke daratan. Nah, konsentrasi dia yang harus kita ikutin itu. Kita corona mulu. Yang terjadi itu saya bilang persyaratan nanti jadi tambah banyak, peraturan jadi tambah banyak. Ketika kita belanja aja, kita jadi nisu-nisu itu belanjaan. Semprotin tuh belanjaan. Sampai plastik-plastiknya kita semprot. Ini kan akhirnya kan. Nah ya makanya kan jadi oke lah itu ikhtiar. Tapi maksud saya kalau konsentrasi kita ke situ, nanti makin banyak kerugian kita. Yeah. Kan setiap musibah ini ada message ya, ada pesan dari Allah. Apa sih message-nya? Gitu loh. Ibarat kata saya bilang, kita sebelum ngomong fadilah la haula wala quwata illa billah ya. Ini ada kemudian genangan air di lantai kita. Oke, ada genangan air nih di ubin kita, di marmer kita, di lantai kita. Biasanya yang dilakukan oleh orang adalah bukan temukan penyebabnya, melainkan langsung beraksi. Langsung dipel. Langsung dipel. Langsung dikeringin. Padahal kata Allah apa? Aku ngasih lantai kamu basah itu. Lu lihat dong atas lu. Karpet gentengnya belak. Karpet gentengnya bocor. Ada silen yang kemudian hilang. Putus sambungannya. Ada tetangga yang begini begitu. Itunya dulu benain penyebabnya. Kalau penyebabnya dibenain. Kadang-kadang lantai kering sendiri kok. Kering sendiri kenapa? Karena dipel sama istri. Kita nggak benain genteng. Saya sering mengatakan begini Ustaz. Saya sering mengatakan kalau kita dikasih masalah oleh Allah itu, jangan seperti seekor anjing ketika dilempar batu. Anjing itu kalau dilempar batu, yang dilihat oleh anjing itu apanya? Batunya, bukan yang ngelempar. Karena tetangga saya banyak yang melihara anjing, jadi saya sering lempar anjing Ustaz. Kalau dilempar batu, yang dilempar batu itu yang dilihat batunya. Padahal seharusnya kalau kita dikasih masalah oleh Allah itu harusnya seperti seorang cowok dilempar kerikil sama cewek cantik. Asik. Yang dikejar bukan kerikilnya tapi ceweknya. Wah, Laila Majnun ini. Laila Majnun.
Mau pecah Jadi, piring kayak mau apa itu yang dilihat barangkali Layla ya, aja. pemahaman dari fafiru ilallah tadi ya. Kurang lebih seperti itu, Gus. Dan Hmm. memang kan ini menjadi sebuah tawaran dari Allah kan. Kenapa Hmm. Allah misalkan bilang ketika kamu susah, gundah gulana, kamu baca ini, baca itu. Sebenarnya apa sih? Kan pengalihan yang hebat sekali. Hmm. Ya kan, pengalihan hebat sekali. Kita nggak mikirin sakit, kita nggak mikirin hilang duit, kita nggak mikirin hilang kerjaan, kita nggak mikirin hilang karir, kita nggak mikirin hilang kemudian benda ini, benda itu. Kita nggak mikirin kita ada di posisi dijepit, posisi dihina, kemudian nggak mulia. Yang kita pikirin apa? Zikir aja. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata. Akhirnya frekuensi kita pindah. Pindah. Hmm. Kenapa kemudian ketika orang lagi sulit disuruh sedekah oleh Allah? Kenapa? Salah satunya adalah supaya kemudian kamu itu nggak kelihatan susah. Ini salah satunya kan? Salah satunya kan nggak kelihatan susah. Kamu sedekah sono. Jadi kalau ada orang bilang kamu susah, siapa yang susah? Orang saya lagi sedekah beras, saya sedekah sapi, saya sedekah kemudian kambing, saya sedekah ayam, luar biasa kan? Itulah bedanya kita dengan Rasulullah, Ustaz. Apa itu? Kalau Rasulullah itu kalau susah itu nggak pernah ditambah-tambahin. Nah, kalau seneng wa amma binikmati rabbika fahadis. oh iya Rob, Lah, benar. kalau kita sebaliknya itu loh. Kalau seneng diam, kalau susah teriak-teriak. Tapi benar loh, Maka biasa saya habis bilang sama musibah istri tuh ini, luar biasa. saya selalu bilang sama istri begini, Bunda, kalau tetangga kita punya hajat, kayak mantu, nyunatin anaknya, kalau Bunda dikasih makanan sama tetangga, tetangga nggak usah disumbang. Loh, kok begitu, Bah? Iya. Kenapa kita nggak perlu nyumbang? Karena tetangga itu sudah mampu. Buktinya apa? Mampu ngasih kita makanan. Tapi kalau tetangga kita itu punya hajat, kita nggak dikasih makanan, sumbanglah. Kenapa? Karena kenapa dia tidak ngasih kita makanan? Karena barangkali dia nggak mampu. Makanya harus kita sumbang. Luar biasa. Terus ada yang mau nanya kali? Siapa yang mau nanya tuh? Oh, ini ada banyak Ustaz pertanyaannya, Ustaz. Banyak ya? Oh, banyak banget pertanyaannya nih. Coba kita lihat yang di Instagram dulu ya, gantian. Kalau di Facebook Ya. juga banyak banget ini. Coba kita cari pertanyaan yang ini. Oh, malah miss you Abah ini apa? Miss you. Nah. Ini Ustaz, pertanyaan sederhana dari Siwabil Ahmad. Iktikaf apakah harus di masjid apa? Di masjid saja, mohon penjelasannya. Iktikaf. Wah, ini yang bisa jawab Gus Miftah. Iya, Gus aja yang jawab. Jadi kalau dalam kitab Bulughul Maram itu Mas Ahmad, la iktikafa illa bi masjidin jami. Tidak, kalau ada iktikaf itu tidak ada iktikaf kecuali di masjid jami. Masjid jami itu kalau bahasa orang gampangnya masjid yang digunakan untuk Jumatan. Makanya jami untuk Jumatan. Nah, ya kalau kaitannya dengan hadis itu maka iktikaf harus di masjid. Tapi kalau dikir mulai bangun malam tidak harus di masjid. Ini pertanyaan dari Facebook untuk Ustadz Yusuf Mansur. Apa itu? Pertanyaannya tadi mana ya? Jadi tadi ada pertanyaan tentang apa ini musibah ini kaitannya dengan firman Allah waman a'rada an dzikri fa innalahu ma'isatan dongka. Dari Facebook. Pandangan Ustadz tentang ayat itu kaitannya dengan corona. Ini yang bisa jawab Gus Miftah lagi. Aduh, ini ahli Qurannya Ustaz Yusuf Mansur ini. Enggak, ini Gus Miftah jawabannya top terus. Apa Gus? Ini saya sering banget dulu ketika mendengar kajian Ustadz itu Allah lagi, Allah apa itu? Allah terus. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Itu dulu Ustadz sering banget juga. Saya ingat sering baca ayat ini Ustadz dulu. Wa man arada an dzikri fa innalahu ma'isatan dongka. Iya benar. Itu Ustaz, gimana Ustaz? Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dongka
wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Silakan Gus, jelaskan. Ya, aku udah baca ayatnya itu loh. Jakarta sudah jelasin yang di Jogja gimana? Loh, aku udah baca ayatnya. Jadi saya punya pengalaman begini Ustadz ya. Kawan kita yang dulu saya pernah bilang sama Ustadz itu, kalau Ustadz masih ingat Ahmad Sahroni Priok. Oh iya, iya. Kawan kita itu, Crazy Reds dari Priok itu. Dulu keren tuh, orang kaya. Beliau saya tanya, amaliyahnya apa? Amalannya apa? Kok kamu bisa kaya? Dan ternyata kaya banget. Dan ternyata waktu itu beliau jawab, amalan saya sederhana kok Gus. Saya dari miskin dulu, zaman susah dulu. Karena Bro Sahroni ini dulunya adalah sopir di perusahaan itu. Iya benar. Jadi beliau ini sopir, kemudian diangkat menjadi supervisor, manajer, direktur, sampai akhirnya pemilik perusahaan. Allah. Dari office boy malah, office boy, kemudian sopir, supervisor, manajer, direktur, sampai akhirnya diakuisisi, perusahaannya dia beli. Saya tanya, ini amalan kamu apa sebenarnya, kok kamu bisa sampai luar biasa seperti itu? Dia bilang, saya itu juga nggak tahu-tahu banget soal agama, tapi saya pernah diperintah sama orang tua saya, sama kiai saya, setiap habis sholat, saya diperintah baca Al-Quran, dan bisa saya cuman Yasin. Allah. Maka cuman setiap istiqomah. kali saya habis sholat, saya baca Yasin. Itu saja Ustaz. Coba. Ngeri sekali ya. Satu tapi sampai matang gitu ya. Sampai matang. Di setiap habis sholat, Bro Sahroni ini baca Yasin. Dulu yang hanya seorang office boy, bahkan pernah direndahkan sama atasan-atasannya ketika jadi sopir dan lain sebagainya. Itu Masya Allah. Sekarang Ustaz, aduh rumahnya kayak showroom Ustaz. Iya bener. Saya udah lihat tuh itu. Luar biasa itu. Artinya barangkali amalannya sama kita sama Ustaz. Sama-sama baca Yasin, sama-sama baca Yasin, tetapi barangkali keyakinan kita dengan beliaunya berbeda Ustaz ya. Yakinnya ini Ustaz. Bisa juga begitu, bisa juga kita kekayaannya ya banyaknya jamaah. Banyaknya jamaah gitu kan. Itu. Terus banyaknya yang menunggu kita, jadwal sono jadwal sini gitu, banyak yang mendoakan itu ya kayak kemarin saya ngobrol-ngobrol sama keluarga kan, tuh Gus Miftah luar biasa, yang siaran langsungnya beliau jauh sama papa paling 200 300, Gus Miftah sampai 5.000 di IG, di Facebook 9.000. Tahu nggak kenapa? Saya tanya tuh ke istri kan, ke Wirda, tahu nggak kenapa? Karena papa punya rezeki udah diambil sama Wirda. Jadi tirakatnya papa sekarang yang mulai panen si Wirda ini sama Kumi. Iya, gitu. Jadi sebenarnya ketika Allah memberi kita rezeki selalu 100%, nggak bisa nggak 100%. Selalu 100%. Selalu. Dari jalan manapun, dengan cara manapun tetap 100% Ustaz ya? Yes, misalkan seseorang kehilangan motor, perhatikan deh. Apakah dia kekurangan? Enggak. Ternyata pada detik-detik dia kehilangan motor, istrinya hamil. Masya Allah. Kan 100% juga, gitu kan? Saya senangnya ngobrol sama Ustadz ini loh. Selalu ada sisi-sisi positif di balik kekurangan yang ada. Menghibur hati, Gus. Saya kalau ketemu Ustadz bilang begini ya, melupakan Allah itu dosa, melupakan orang tua itu durhaka, melupakan Ustadz Yusuf Mansur, mana bisa? Ulangi. Melupakan Allah itu dosa, melupakan orang tua itu durhaka, melupakan Ustadz Yusuf Mansur, mana bisa? Aduh, saya mau nyium Gus Miftah, saya normal ini. Karena selalu ada sisi positif ketika kemudian orang lain, kata begini, saya dia sampai hari ini sama istri itu Iran begini kan, buahnya hujatan, kadang-kadang bulian yang menurut saya udah di luar logika. Tapi dengan santainya Ustadz membalas, mereplay hujatan mereka dengan doa, kemudian dengan
hati yang sangat besar diposting di Instagram. Itu kan bagi saya subhanallah, Ustaz. Nggak semua orang bisa, Ustaz. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi wa alihi. Iya, Nggak semua benar. orang bisa itu. Makanya ini bener the real guru kita ya ini luar biasa ya. Ini contoh ya, contoh ketika saya dilaporkan sana, laporkan sini. Ini contoh aja. Habis lah waktu itu kira-kira 5-8 kepolisian dilaporkan, kurang lebih lah. Ada aja mulai dari Baraskrim, Mabes Polri, Polda Metro Jaya, Polda Jatim, Polda DIY, Polres Solo, Surakarta ya, kemudian Bogor, kemudian mana lagi tuh banyak. Medan. Ya betul, Medan. Dan ada lagi di Jabar, udah mulai dengar saya ada di Jabar. Saya bilang sama diri saya dan sama keluarga, ya inilah ibadahnya kita. Ibadah kita ini BAP. Ibadah kita ini kita diperiksa polisi. Ibadah kita ini adalah kita menerima segala macam ucapan gak enak. Ibadah kita ini adalah ibadah tertinggi, yakni ibadah baik sangka dan sabar. Bahwa ada rencana Allah yang bakal luar biasa, yang bakal kita terima. Dan pada satu masa terjadi, Gus. Jadi udah meningkat nih. Wah, gitu. Udah kayaknya posisi saya kejepit. Dan saya kan nggak pernah berhasrat cerita kayak begini. Kalau cerita kayak begini zaman dulu, kesannya kan jadi bela diri, jadi pengen di alam. Berbalas pantun. Iya, jadi saya cenderung kalau ada orang bilang, tukang bohong, ya alhamdulillah, mudah-mudahan besok nggak bohong lagi gitu. Nggak gimana gitu. Dan saya menjadi saksi itu ketika kita sarapan di hotel Jogja itu, ada orang nyamperin kita, bilang sama Ustadz, gimana Ustadz kasusnya? Dan waktu itu Ustadz bilang, doain saja, saya yang salah. Waktu itu Ustadz bilang begitu, saya ingat betul itu. Iya. Nah, waktu itu kan kira-kira tahun 2018 ya kan, itu orang-orang yang ngasusin apa segala macam kan memang nggak tahulah Allah pilihin kan lewat tangan siapa menguji kita toh. Dari 2014, 2015, 2016, 2017 pokoknya isinya kasus terus. Di sana sini kasus terus. Gus Miftah mau bantuin, saya bilang, Gus doain aja gitu aja terus. Terus kemudian izin Allah SWT ya Gus Miftah juga jalan dan teman-teman juga jalan, Riyado apa segala macam doain. Tiba-tiba nih ada satu hari, waktu itu saya pengen kita ekonomi umat jaya. Kita pengen umat nih punya gitu ya, punya perbankan, punya fintech, punya yang tidak dimiliki oleh kita. Selama ini kita ngomong kan apa-apa punya orang, apa-apa punya umat yang lain, apa-apa punya orang, apa-apa punya umat yang lain. Ya udah ayo kita bikin kan begitu. Nah, tiba-tiba saya dipanggil sama Bank Indonesia. Pak Ustadz, ini kita udah mau final, mau ngumumin siapa yang berhak atas izin imani 2018. Jadi Pak Ustadz kami undang untuk final rapat. Kita mau ngasih tahu ada satu hal yang harus kemudian dilakukan oleh semua calon penerbit imani. Hadirlah saya waktu itu hari Jumat. Jumat sore hadir, semua dikumpulin, ada kira-kira mungkin 5-10 perusahaan. Wah, itu orang-orang gede semua ada. Nah, kemudian orang BI ini, salah satu petinggi BI, membuka dengan omongan begini. Bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih udah datang. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu udah dikumpulin di ruangan ini, hari ini berarti bapak-ibu sebenarnya udah berhak dikit lagi dapat izin imani. Ada pesan dari Pak Gubernur Bank Indonesia, waktu itu masih Pak Agus Marto. Hari Senin mau nggak mau kita udah harus ngumumin siapa yang dapat izin imani. Nah, hari ini semua Bapak Ibu kami kumpulin, tinggal satu persyaratan saja lagi gitu. Jadi setelah menuhin semua persyaratan, kata si pejabat ini, semua sudah memenuhi persyaratan, tinggal satu saja persyaratannya gitu. Wah, semua bergemuruh nih. Wah, apa ya gitu kan. Tahu nggak apa? Persyaratannya adalah tolong ada clearance, clean and clear dari kepolisian.
pengadilan, kejaksaan, bahwa Anda tidak sedang dalam masalah hukum. Ciut hati saya, kecil hati saya. Itu kan yang lagi saya hadapi kan. Lagi hadapi kan itu. Ya? Lagi rame-ramenya, ditulis buku pula juga, disiarkan di mana medsos, disamperin orang sono sini, kemudian dikasih buku, dan tidak ada pembelaan sama sekali dari saya. Tiba-tiba hari itu BI ngomongnya seperti itu, bahwa semua sudah bisa dapat kecuali satu saja, yakni clean dan clearance dari kepolisian, pengadilan, kejaksaan, bahwa Anda tidak sedang dalam masalah. Dan semua direksi harus bikin, komisaris harus bikin, pemegang saham harus bikin, sampai ke ultimate shareholder. Saya itu udah hati udah gak keruan dah. Dalam hati gini, ya gitu ya. Ya gimana orang kita malah terbuka sedang masalah kan begitu. Akhirnya tapi tiba-tiba gimana, Ustaz? Ini yang saya bilang, saya berterima kasih sama mereka semua akhirnya. Saya sujud syukur, saya bilang saya harus kasih kembang ini, harus minta nomor rekeningnya. Di mana ini? Karena tiba-tiba pejabat itu ngomong begini, kecuali Yusuf Mansur gitu. Masya Allah. Ada istisnanya ya? Ada istisnanya, kecuali Petren. Demi Allah Gus, waktu itu saya berpikirnya apa? Saya kenapa dikecualikan? Karena saya pasti blacklist. Betul kan? Ya. Betul loh. Dari mana mikirnya saya dapat orang katanya clear and clearance kok? Lah saya kan gimana orang di masalah di mana-mana. Tiba-tiba orang ini ngomong, kecuali Pak Ustadz Yusuf Mansur. Pak Ustadz Yusuf Mansur tidak usah bikin clean dan clearance dari kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Saya kan nanya, kenapa Bu? Gitu. Ya karena kami sudah audiensi. Jadi rupanya tanpa sepengetahuan saya dan pengetahuan kita, BI berangkat ke Bareskrim, berangkat ke Polda Jatim, berangkat ke DIY dan lain sebagainya, mencari tahu tentang fakta yang sebenarnya kayak apa. Tanpa saya tahu. Dan mereka mendapati penjelasan dari teman-teman kepolisian saat itu yang memang menyelidiki kasus saya bahwa Ustadz Yusuf Mansur ini tidak bersalah. Jadi pembelaan bukan datang dari saya, BI datang ke sono. Ke Bareskrim Mabes Polri, ke ini, ke itu, ke ini, ke itu gitu loh. Investigasi sendiri hasilnya adalah saya zero. Makanya kata BI, kecuali Ustadz Yusuf Mansur. Kenapa? Karena Ustadz Yusuf Mansur, kami sudah langsung tahu langsung dari kepolisian. Sehingga hari Jumat sore itu, yang udah langsung dapat izin imani, ya kita. Tanpa perlu bikin surat. Tahu nggak Gus? Yang lain nggak ada yang mampu. Yang lain kenapa tidak ada yang mampu? Lah diberitahunya Jumat sore jam 5. Sedangkan pengumumannya harus Senin jam 9 pagi. Mana keburu? Hari Sabtu Minggu libur. Sabtu Minggu libur. Luar biasa kan? Iya kalau satu orang. Lah kalau seluruh direksi, komisaris, pemegang saham lo yopo. Nah gitu. Akhirnya saya bilang tuh sama istri, sama teman-teman, luar biasa. Kita harus terima kasih nih sama yang selalu gangguin. Harus terima kasih sama yang selalu kemudian ngelaporin. Kenapa? Mereka itulah titik poin paling hebat ketika masa kritis. Mereka yang justru menjadi pintu pembuka kita dapat. Sallu ala nabi. Ini luar biasa. Maka saya sering katakan begini. Adanya itu orang susah ngomongin orang seneng. Nggak mungkin orang seneng ngomongin orang susah. Ya benar. Kalau banyak orang yang ngomongin kita ya bisa disimpulin yang ngomongin barangkali susah, makanya ngomongin orang seneng. Yang ada itu orang kecil kayak kita ngomongin Pak Jokowi, nggak mungkin Pak Jokowi ngomongin kita. Ustadz, ini masih 2 menit karena Instagram itu cuma 1 jam, Ustadz. Ayo, kasih pesan-pesan untuk kita semuanya, Ustadz. Gini aja, terakhir kita doa aja buat semua teman-teman, mudah-mudahan tangguh, tegar, sabar, baik sangka, kuat, dan menjelma menjadi orang-orang hebat, orang-orang mulia, orang-orang kaya, orang-orang yang bukan saja lepas dari kesulitan, tapi kemudian dapat iman yang luar biasa. Bukan cuma sembuh, bukan cuma terjaga, tapi dapat iman yang luar biasa besar, insya Allah. Dan kita juga doain Bunda, mudah-mudahan Bunda sembuh total. Amin. Dapat keajaiban dan mudah-mudahan
Gus Miftah bisa mengirimkan kacamatanya ke saya. Insya Allah. Siap, nanti saya kirim kacamata berikut rekening Ustadz ya. Ala hadin niyah wa likul niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hilang corona dari seluruh dunia. Nggak bakal ada corona dan Ramadan bebas corona. Insya Allah taraweh berlimpah. Amin. Amin. Sallu ala Nabi. Makasih Gus. Ya. Saya peluk cium dari istri saya buat Bunda. Makasih. Ya, makasih Ustaz. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.